Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Imas. Di video-video sebelumnya aku bahas tentang teori-teori akuntansi. Nah, hari ini aku bakal bahas sedikit mengenai agensi teori dan variabel-variabel apa saja yang terkait dengan agensi teori. Untuk definisinya sendiri, agensi teori atau teori keagenan adalah suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent, dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Definisi ini dikemukakan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan investor atau prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Agensi teori ini memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel penelitian, yaitu 1. Variabel kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan shareholder karena manajer juga bertindak sebagai shareholders. Kepemilikan manajerial juga dapat menjadi mekanisme pengendalian dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan ketika manajer memiliki saham perusahaan, manajer juga menjadi pemegang saham perusahaan tersebut, sehingga kepentingannya juga mencakup kepentingan shareholders lain. Yang kedua adalah variabel kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional atau institutional ownership memiliki keterkaitan dengan teori keagenan, yang lebih sebagai variabel substitusi selain dividen, tendelilin, dan Wilberforce maupun hutang dalam mengontrol konflik keagenan atau agensi konflik. Sesuai dengan karakteristik pasar modal Indonesia sebagai emerging market, selain kepemilikan institusional mempunyai peranan dalam melakukan monitoring untuk mereduksi adanya konflik keagenan. Lalu yang ketiga yaitu variabel mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Budiono, pada tahun 2005, mekanisme corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Variabel yang keempat yaitu variabel leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Cao dan Wong Boren pada tahun 1987, dalam teori keagenan dijelaskan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki leverage tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Variabel yang kelima yaitu variabel ukuran perusahaan. Dalam hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agensi, telah membebani manajer untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya. Semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan, maka semakin besar pula aktivitas suatu usaha bisnis tersebut. Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil sebagai upaya mengurangi biaya keagenan. Baiklah, untuk penjelasan mengenai teori keagenan dan juga variabel-variabel yang berkaitan dengan teori keagenan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.